Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasa. Nah, episode kali ini tuh kayaknya kita akan membahas tentang hutan-hutan, tentang bidang kehutanan. Nah, di sini sudah ada bersama kita tamu internal kampus, yaitu Ketua Program Studi Kehutanan dari Fakultas Pertanian. Kita dengan beliau ini akan membahas tentang seputar program studi kehutanan ini. Selamat datang Ibu Irnawati Shut MP. Ya, terima kasih. Oke, Baik. selamat datang Ibu di podcast kita. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih panjang lebar lagi tentang jurusan kehutanan, mungkin saya mau pertanyaan di awal ini Yang pertama ini tuh kayak backgroundnya Ibu soal kehutanan itu dari mana? Gitu loh. Baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang kehutanan, ya pastinya saya dari kehutanan ya, bidang ilmu kehutanan. Jadi kalau kita bicara tentang hutan, pastinya kita bicara tentang pohon, belantara, ya. Nah, backgroundnya, baik ya. Kalau saya berada di posisi program studi kehutanan, pastinya saya memiliki keahlian di bidang kehutanan salah satunya ya. Jadi kebetulan S1 saya adalah ilmu kehutanan, sarjana kehutanan. Itu di kampus mana? Dari Universitas Muhammadiyah Sorong dong. Oh, berarti kita dua sama dan berarti. Pastinya. Oke. Berarti jangan main-main dengan alumni ya. Oke. Berarti S1-nya di UNAMIN. UNAMIN, Universitas Muhammadiyah Sorong. Itu tahun berapa? Itu tahun 2004 ya, selesai 2008. Oh, berarti Ibu Irna ini senior saya, karena saya masuk 2014. Oke, baik. Kalau di kehutanan itu saya angkatan ketiga. Oh, angkatan ketiga jurusan kehutanan. UNAMIN Sorong. Nah, kalau saya jadi luar biasa, sudah cukup lama ya. Iya, sudah cukup lama itu. Nah, kalau saya angkatan pertama informatika. Itu saya berarti memang kita ini adalah pawang-pawangnya sebenarnya. Nah, terus setelah S1 selesai, apakah langsung lanjut S2-nya atau seperti apa? Iya, jadi merasa kurang ya. Jadi kayak ilmu itu kayak merasa kurang, lanjut lagi. Jadi lanjutnya di sarjana Magister Kehutanan, Ilmu Kehutanan di Samarinda, Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Jadi alumni dari Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Dari Papua? Dari Papua pindah ke Kalimantan. Nah, memang basicnya karena memang Kalimantan itu adalah hutan tropis. Memang harus di sana. Jadi alasan memilih kuliah di Kalimantan itu, Universitas Mula Warman itu karena memang jurusan kehutanan di sana itu cukup baik ya. Cukup baik. Oke. Gitu. Nah, berarti Ibu Irna ini sudah kalau mau dibilang lumayan lama ya sudah di bidang ini. Mau dibilang senior, mungkin ada lagi yang lebih senior ya. Tapi karena ilmu ini selalu update, jadi kayak selalu merasa kurang gitu ya. Apalagi dari S1 ke S2 itu sudah cukup lama, jadi memang harus diupdate lagi ilmunya. Diupdate lagi. Gitu. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan yang agak seriusnya nih, karena saya juga tuh gini Bu, saya juga karena saya basicnya informatika. Nah, kadang itu kalau misalnya ada jurusan-jurusan lain itu, misalnya kemarin sempat diskusi juga dari perikanan, itu memang agak-agak penasaran juga tuh. Sebenarnya jurusan dari masing-masing program studi ini itu apa gitu, maksudnya apa ciri khasnya gitu loh. Ciri khas, terus itu kemudian apa yang dipelajari latar belakang itu ya. Benar ya. Jadi apa itu program studi kehutanan itu? Baik. Jadi kalau kita bicara prodi kehutanannya saja itu kalau kita membahas itu pasti orang berpikir dia membahasnya pohon aja. Padahal dia tidak tahu di bawah pohon dan di sekitarnya itu ada ekosistem yang lain yang perlu kita pelajari. Jadi
kalau orang yang suka dengan alam ya ini adalah pilihan terbaik begitu musnya. Jadi berarti prodi- bukan cuman sekedar pohon dan aja, hutan aja tuh bukan. Bukan. Nah, selain Jadi, itu apa? Selain itu? Jadi yang kita pelajari dalamnya itu ya bagaimana caranya kita mengatur, merawat, melestarikan hutan itu yang memang sudah ada seperti itu. Nah, kalaupun kita mengambil hasil hutan itu ya, kita mengambil hasilnya tanpa tanpa merusak ekosistem yang lain gitu. Jadi yang kita pelajari di prodi kehutanan itu ya ada hal bagaimana kita dapat melestarikan. Kalaupun sudah rusak, bagaimana caranya kita dapat merehabilitasi hutan itu tetap ada, tetap lestari, mengambil hasilnya tanpa harus merusak kayak gitu. Berarti itu sama dengan konservasi atau gimana? Iya, konservasi. Itu sudah konservasi. Ya, Nah, konservasi itu kan merawat, mengamankan, gitu ya, melestarikan. Hutan saja kita rawat ya, apalagi hati. Nah, kalau di program studi kehutanan tuh dia terbagi beberapa bidang kah atau seperti apa? Iya. Jadi program studi kehutanan itu dia terbagi dari berbagai bidang spesifik bidang ilmu ya. Jadi ada yang khusus bidang manajemen kehutanan manajemen kehutanan. Iya, manajemen kehutanan itu dia membahas tentang hasil hutan, bagaimana kita memanage di dalam hutan itu. Terus ada juga konservasi sumber daya hutan. Konservasi, Ada juga budidaya. Silvikultur. Jadi budidaya itu bagaimana cara kita menanam, proses penanaman, pembibitan di dalamnya hingga hutan itu tetap ada. Jadi yang mungkin tumbuhnya lama, bagaimana adanya proses silvikultur di situ ya. Silvikultur. Kayak nama orang ya. Cantik ya. Kayaknya nama-nama kehutanan cantik-cantik ya. Kayak nama Silvi gitu, kayak keren gitu. Silvikultur. Nah, terus jadi dari kata silvika saja kan silva itu kan hutan ya. Jadi memang bagaimana cara kita merawat hutan itu sendiri. Terus selain itu apa lagi tuh? Yang tadi ada pertama ada manajemen hutan, terus kemudian silvikultur. Ada juga teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Jadi teknologi hasil hutan itu kita melihat bagaimana cara melihat keawetan kayu gitu. Jadi keawetan kayu di dalamnya itu. Jadi di dalam kayu itu kan ada kambium ya. Kambium itu di dalam kita melihat elastisitas. Terus kita melihat juga apakah masa deteriorasi ya. Kalau deteriorasi itu ya masa lapuknya kayu gitu. Jadi itu masuk ke teknologi itu dipelajari itu. Iya, sangat asik sebenarnya kalau kita belajar tentang kehutanan karena kita belajar memang yang ada di sekitar kita gitu ya. Iya, betul. Apalagi kan orang bilang hutan itu kayak apa? Paru-paru dunia. Paru-paru dunia, dia salah satu paru-paru dunia. Terus yang kita pelajari setiap hari di ruangan itu adalah hal-hal yang menyenangkan, maksudnya hal-hal yang memang hidup gitu ya. Kita belajar pohon, ada pohon di sekitar kita. Kita belajar air, ada air di sekitar kita. Ilmu tanah kayak gitu ya, tanah hutan. Tanah hutan kan kita bukan hanya belajar tentang tanahnya saja ya, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah. Jadi memang benar-benar sains gitu ya. Kalau kita belajar tentang sains Kak, IPA gitu ya. Jadi yang suka IPA gitu bagusnya memang masuk di kehutanan. Gitu. Jadi yang suka tentang melestarikan. Jadi kamu masuk ke hutanan itu sama seperti otomatis kamu sudah melestarikan lingkungan gitu. Berarti apa sih istilahnya nih? Pecinta alam itu biasanya harusnya masuknya ke hutanan ya. Benar sekali itu yang tepat sekali itu kalau pecinta alam gitu. Di Unamin kita punya tuh. Mahasiswa pecinta alam. Iya, mahasiswa pecinta alam Mapala Unamin itu ada. Jadi jadi kita dapat ilmunya, kita dapat refreshingnya, kita dapat juga ekosistem yang di dalam yang perlu kita pelajari kan begitu. Jadi memang luar biasa, indah gitulah. Berarti di kehutanan itu juga banyak prakteknya? Banyak. Turun lapangannya langsung, terjun ke hutannya langsung? Iya, kebetulan saya juga mengampu mata kuliah hidrologi, klimatologi, itu kan mengenai air ya. Jadi memang kita harus pergi ke
daerah sungai yang dengan daerah hulu sungai, terus melihat tentang pengaruh air dengan vegetasi hutan. Nah, di situ kita langsung menghitung debit aliran sungai. Jadi kita memang jalan yang cukup jauh karena kan harus mencari hulu. Berarti jadi ya yang suka bertualang ya, maksudnya tentunya ya. Maksudnya yang suka istilahnya tuh biasa anak-anak bilangnya hiking gitu ya. Benar. Bisa hiking, petualang, cinta alam gitu ya. Cinta alam yang masuk ke hutan gitu, camping itu kayaknya. kayaknya Bagus sekali tuh kalau di kehutanan. Jadi dia sambil hiking, sambil melihat di sekitarnya, itu dia belajar sebenarnya. Karena di sana juga ada salah satu mata kuliah konservasi tanah dan air, itu bagaimana caranya kita melihat terjadinya erosi gitu ya. Bagaimana pohon-pohon ini bisa menghalangi perakarannya untuk terjadinya erosi. Berarti itu bagian bakau. Bakau, bukan. Kalau bakau itu ya itu salah satunya itu. Nah, kalau bakau itu dia lebih kepada ini ya, ekologi. Jadi ekologi khusus di bagian ekosistem bakau ya. Jadi dia sendiri gitu. Sendiri lagi. Nah, berarti yang suka hiking, yang suka dengan alam itu cocok sekali masuknya di kehutanan. Cocok sekali. Yang suka dengan keanekaragaman hayati seperti anggrek, pecinta anggrek hutan gitu ya. Jangan salah, di Papua ini anggreknya cukup unik, cukup cantik dan cukup endemik gitu ya. Jadi siapa lagi yang mau merawat itu ya, siapa lagi yang mau menjaga itu ekosistemnya. Keanekaragaman hayati itu kalau bukan memang anak-anak Papua gitu. Apalagi kita punya di Sorong ini kan yang di kilo 16 itu kita punya hutan lindung. Iya, hutan lindung itu taman wisata alam, dan kita sudah kerjasama karena daerah itu tempat pendidikan ya, jadi dia bisa dijadikan seperti hutan pendidikan. Walaupun kita kalau masuk ke dalam situ untuk praktek tetap harus melapor ke Balai Konservasi Sumber Daya. Berarti sudah sering praktek mahasiswa. Jadi kehutanan itu sudah sering praktek ke hutan lindung yang di kilo 16 itu. Iya, jadi kilo 16 itu memang satu-satunya kawasan yang menjadikan program studi kehutanan menjadi kawasan hutan pendidikan. Gitu. Karena kerjasama antara program studi kehutanan dengan Balai Konservasi Sumber Daya BKSDA. Papua Barat ya. Kebetulan karena ada di sini, jadi ya sangat membantu. Nah, ini tadi kita sudah panjang lebar bicara kehutanan, soal apa saja yang dipelajari di situ, terus kemudian apa itu program studi kehutanan. Karena memang saya tuh kadang apa sih sebenarnya yang dipelajari di kehutanan itu. Nah, hari ini saya sudah istilahnya kayak dapat sedikit pencerahan lah mengenai program studi kehutanan ini. Nah, terus setelah selesai kuliah di program studi kehutanan di UNAMIN ini, kira-kira prospek lulusannya tuh seperti apa, Ibu? Kalau prospek lulusan banyak ya, yang sekarang alumni itu karena memang orang-orang Papua. Jadi di kehutanan Universitas Muhammadiyah Sorong ini hampir 76% itu Papua. 76% itu orang asli Papua. Asli Papua. Jadi memang mereka ini adalah orang-orang yang mungkin mencintai alamnya kan. Jadi keluar dari sini ada yang menjadi ASN, itu salah satunya, polisi kehutanan. Ada yang kerja di kantor cabang dinas kehutanan sebagai penyuluh. Nah, memang itu banyak ya. Salah satunya saya alumni ya. Jadi dari 75 orang waktu itu ya, dan angkatan saya itu 25 orang yang wisuda. 25 orang itu ya sudah tersebar di mana. Ada yang jadi kewirausahaan. Nah, dia bekerja di mebel. Dia punya mebel sendiri sekarang. Jadi lowongan pekerjaan itu untuk kehutanan itu terbuka salah satunya sekali. Karena Papua ini termasuk dalam kawasan hutan adat, jadi ada yang mahasiswa itu yang memang dipersiapkan untuk menjadi tua adat kayak gitu. Nah, maksudnya kalau tadi Ibu sempat bilang kalau ada hutan adat, nah itu kayak maksudnya gimana? Hutan adat, jadi hutan adat itu adalah hutan negara sebenarnya, hutan negara tapi dikuasai oleh masyarakat adat gitu. Nah, kebetulan di
kurikulum kehutanan Universitas Muhammadiyah Sorong ini dia memuat tentang pelestarian hutan adat. Ada tentang pelestarian hutan adat itu. Jadi dan dipelajari itu. Ada. Iya, mata kuliahnya ada. Oh. Jadi mata kuliah mata kuliah pengelolaan hasil hutan adat gitu. Pengelolaan hasil hutan adat. Jadi memang di Prodi Kehutanan itu ada. Itu menjadi salah satu mata kuliah. Oke. Nah, kalau untuk di daerah Sorong, kawasan hutan adat itu sebelah mana? Kalau kita bilang kawasan hutan adat itu ada di mana, sebenarnya kalau di Papua semua Barat yang ada di Papua Barat ya, bukan hanya di Sorong, di wilayah luar Sorong juga, yang khususnya di bagian Papua itu wilayahnya, tanahnya apa itu kan memang dia masuk dalam kawasan adat. Oke. Kawasan adat gitu. Jadi sama halnya ya di Taman Wisata Alam itu. Nah, Taman Wisata Alam itu memang dia adalah hutan negara ya, yang diperuntukkan untuk kawasan wisata alam. Tapi di dalamnya ada masyarakat adat pun juga, masyarakat adat yang menjaga gitu. Oke, I see. Jadi sebenarnya masyarakat adat ini sangat baik ya, mereka dalam menjaga hutannya, karena mereka memang dengan kearifan lokal, pengetahuan lokal mereka yang benar-benar menjaga kelestarian hutan adat itu sendiri. Tanpa dengan ilmu mereka sudah tahu bahwa akan rusak apabila seperti ini yang berlebihan kayak gitu kan. Nah, berarti kalau kita lihat potensi hutan yang ada di Papua misalnya, ini kan potensinya masih sangat besar sekali. Sangat besar. Siapa lagi kalau bukan orang-orang Papua yang menjaga itu. Maksudnya saya saya mau arah ke sana itu. Maksudnya potensinya kita nih di sini sangat besar sekali. Hutan, laut itu sangat besar sekali potensinya. Sangat besar sehingga tapi sumber dayanya masih kurang memang. Nah, itu dia. Siapa lagi kalau bukan orang-orang Papua yang memang kita ajak untuk bergabung di Prodi Kehutanan. Nah, maksudnya kan tidak menutup kemungkinan ya. Perluasan wilayah itu berawal dari hutan gitu. Kalau tidak ada masyarakat Papua yang membatasi bahwa ini bisa dibuka dalam peruntukan seperti ini, pembentukan pemerintahan, pembentukan oleh masyarakat, pemukiman kayak gitu. Kalau bukan dari pihak dari masyarakat adat sendiri, orang Papua itu yang mengerti tentang hutan, siapa lagi gitu. Jadi makanya memang luar biasa kehutanan itu. Jadi ketika kalian masuk di Prodi Kehutanan, ya itu memang secara otomatis bahwa kalian memang mencintai lingkungan kalian. Oke, apalagi asli orang Papua ya. Nah, rata-rata kalau saya wawancarai mahasiswa yang kenapa memilih Prodi Kehutanan, ya Ibu, habis memang di tempat kami itu memang masih banyak hutan dan sekarang sudah ada perusahaan-perusahaan masuk untuk melihat seperti apa potensi kelapa sawit. Nah itu kami mau membatasi mereka. Wah, luar biasa sebenarnya pemikiran mereka. Jadi betul. Nah, jadi kita belajar tentang, jadi kalian belajar kehutanan ini mau belajar tentang apanya ya kita mau melihat bukan hanya kan Prodi Kehutanan itu kan bukan hanya belajar tentang pohon jadi kita juga belajar tentang kebijakan perundang-undangan kebijakan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan kayak gitu ya. Jadi di kehutanan itu bukan hanya kita belajar pohon, kita belajar tentang tanah gitu ya salah satunya, terus kita belajar tentang keanekaragaman hayati, tumbuhan. Nah, itu juga ya. Jadi keanekaragaman hayati itu banyak ya. Mulai dari jamur. Nah, bayangkan jamur itu 3:1 pohon lah. Maksudnya? Jadi banyaknya jamur yang ada di ekosistem hutan. Itu tuh menurut penelitian intinya menurut penelitian bahwa itu 33 jamur dibanding 1 pohon. Oh, berarti lebih banyak jamur itu lebih banyak dan potensi itu sebenarnya siapa yang bisa teliti gitu. Kalau bukan mahasiswa, calon-calon ini siapa lagi yang bisa melihat potensi itu kok. Kalau kita mau membahas itu semua ya, karena itu memang luar biasa, indah gitu ya. Nah, jadi memang bagusnya kalau orang-orang Papua memahami tentang itu lebih banyak sih masuk ke kehutanan ya. Ke hutan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa yang perlu dipersiapkan bagi calon mahasiswa yang ingin masuk di
program studi kehutanan. Oke. Jadi tidak banyak ya. Kalau yang perlu dipersiapkan itu ya pastinya dia memenuhi kriteria. Kriteria itu seperti apa ya? Mungkin syarat nilai dengan nilai akademisinya. Salah satunya ya ijazah SMA-nya itu. Syarat-syarat ya yang administrasi seperti biasa lah. Oke lah, seperti itulah ID card. Terus kedua, pastinya dia kalau melihat dari secara umumnya itu ya, tapi kalau secara khususnya ya pastinya dia gemar pastinya dia berjiwa sains gitu ya. Berjiwa sains. Terus apa lagi ya? Gemar meneliti pastinya ya. Gemar meneliti. Terus karena kan lingkungan dan kehutanan itu kan hal yang kita lihat sehari-hari yang kita lewati itu adalah hal yang sebenarnya perlu ditindak lanjut gitu loh. Jadi kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Pastinya dia kecintaan terhadap lingkungan itu sudah pasti. Itu banyak sekali nih yang sekarang teman-teman di luar yang kayak misalnya yang pecinta lingkungan itu memang kalau saya sendiri pribadi saya lihat itu keren sekali. Mereka suka kayak ya jalan-jalan ke hutan, misalnya camping di sana, memperhatikan, terus kemudian ada yang membersihkan sampah-sampah yang ada di sana. Kan, timbul dalam dirinya ya bahwa memang perasaan itu ada, bahwa sampah-sampah ini dari mana, banjir ini dari mana sebenarnya. Pasti pemikiran mereka ini karena hutan sudah gundul pastinya ini hutan sudah tidak ada ya. Nah itu kan perlu direhabilitasi gitu ya. Jadi kita itu dengan potensi hutan yang masih bagus begini ini maksudnya bagaimana caranya kita bisa tetap merawat gitu ya. Kalaupun nanti dia habis gitu ya, bagaimana caranya kita merehab dia, merehabilitasi dan itu memang ada di mata kuliah itu, pelajaran-pelajaran itu ada di prodi kehutanan. Menjaga gitu. Dan merawat hutan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu nih. Baik. Mungkin ada dari Ibu tuh kayak semacam kayak ajakan gitu ke teman-teman yang di luar sana yang ingin kuliah tapi masih bingung nih mau masuk jurusan apa gitu. Silahkan Bu. Jadi prodi kehutanan itu bukan hanya kita kuliahnya di secara teori di ruangan ya, tapi kita kuliah di lapangan terbuka. Jadi yang paling suka dengan kegiatan di luar ya pilih prodi kehutanan kayak gitu ya, karena kita belajar sambil memang melihat lingkungan sekitar gitu. Terus kedua, prodi kehutanan ini dia kenapa kalian harus memilih prodi kehutanan? Potensi hutannya. Potensi hutan yang ada di Papua ini sangat besar sekali ya. Potensi hutan yang ada di Papua. Nah, sekarang hutan yang di Papua itu menjadi incaran gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlambat gitu ya. Jadi potensi hutan yang cukup besar dan bagus. Bagaimana caranya kita tetap merawatnya. Terus apalagi ya, melestarikan lingkungan. Jadi ketika kalian masuk di prodi kehutanan itu otomatis di hati kalian mau, wah saya tetap harus bisa melestarikan lingkungan. Gitu ya. Dan ingat satu hal lagi, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo itu berasal dari Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan atau Fakultas Kehutanan, program studi kehutanan. Luar biasa kan, presiden aja bisa jadi dari program studi kehutanan, apalagi kita ini ya. Jadi memang banyak hal prodi kehutanan itu bisa masuk di peluang kerja itu ada di mana-mana kayak sampai gitu ya. Presiden pun bisa dari kehutanan. Insinyur Joko Widodo itu dari program studi kehutanan. Baik Bu, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sudah datang di podcast kita. Terima kasih banyak sudah menceritakan bagaimana itu program studi kehutanan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi asik kita bersama Ketua Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sorong. Nah, episode kali ini tentunya sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi teman-teman yang memiliki minat di bidang kehutanan. Silahkan tunggu apa lagi teman-teman. Kalau misalnya memang suka dengan alam, suka dengan hutan, tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kita di program studi kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong. Oke teman-teman, yang terakhir mungkin jangan lupa subscribe Unamin TV dan jangan lupa juga follow sosial media Universitas Muhammadiyah Sorong yang ada di sini. Nah saya Fadli Hasa, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next.